Untuk mengetahui lebih dalam mengenai kondisi konflik Timur Tengah yang masih memanas karena Israel terus menyerang Lebanon dan tidak menghargai perjanjian damai antara Amerika Serikat dengan Iran, kita sudah bergabung bersama dengan Bapak Hasibullah Satrawi, pengamat politik Timur Tengah. Selamat siang, Pak Hasibullah. Selamat siang, Mbak Dendra. Baik, Pak Hasibullah, Anda melihat dinamika yang terjadi saat ini seperti apa? Ya, yang pertama kita melihat perkembangan di Iran, terutama di Hormuz setelah pertemuan terakhir di Qatar ya, akhir pekan kemarin, pertemuan tidak langsung di antara delegasi Iran dengan Amerika. Saya rasa memang di lapangan, terutama di Hormuz, bisa kita lihat adanya hasil-hasil yang nyata, di mana kalau sebelumnya sempat ada krisis selama 2 hari berturut-turut antara Amerika dengan Iran saling berbalas serangan, tapi kemudian melalui pertemuan di Qatar terakhir, maka eskalasi yang ada kemudian bisa diantisipasi sehingga sekarang seperti tadi dalam berita pengantar, situasinya jauh lebih kondusif, bahkan lalu lintas pelayaran jauh lebih lancar, dan tentu ini merujuk kepada hasil kesepahaman terakhir di antara Iran dengan Amerika yang ditandatangani di Swiss pada tanggal 18 Juni. Walaupun kita membaca secara secara lebih dalam, kesepahaman itu sebenarnya lebih kayak semacam untuk kepentingan pragmatis ataupun kedaruratan yang dihadapi oleh kedua belah pihak. Kenapa disebut sebagai kedaruratan? Karena Iran dengan Amerika kita tahu sama-sama menggunakan dalam tanda kutip politik cekik mencekik, taktik cekik mencekik, yaitu semenjak Iran memblokade Selat Hormuz, lalu kemudian dibalas oleh Amerika per tanggal 13 April. Dia juga melakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Sehingga praktis kedua belah negara ini sama-sama terganggu, sama-sama tidak bisa bekerja secara optimal, termasuk berkaitan dengan kegiatan ekonomi, yaitu berkaitan dengan ekspor minyak bagi Iran dan kebutuhan minyak global bagi Amerika, yang pada akhirnya kedua belah pihak sama-sama dirugikan. Dan oleh karena itu saya memaknai kesepahaman 18 Juni itu adalah kesepakatan pragmatis mereka untuk mengambil nafas sebentar, kemudian membuka blokade yang ada, dan kita lihat sampai sekarang mereka mencoba untuk terus mempertahankan kesepahaman ini, walaupun sekali lagi memang masih ada kendala-kendala dan bahkan cukup rapuh di sana sini. Begitu, Mbak. Baik, ada pernyataan yang menarik menurut saya dari Donald Trump. Dia menyebut bahwa saat ini Washington tengah memberikan waktu, mereka sengaja memberikan waktu kepada Iran untuk jeda sekitar seminggu untuk melakukan prosesi pemakaman Ali Khamenei. Anda melihatnya ini setelah jeda 1 minggu pemakaman Ali Khamenei, apakah nantinya Amerika Serikat akan menyerang lagi atau bagaimana? Ya, saya rasa memang kalau dalam catatan saya per tanggal 21 Mei, itu saya sebut bahwa Iran sudah mengalami kayak semacam cross posisi yang awalnya mungkin di bawah tekanan Amerika, tapi dari 21 Mei sampai sekarang justru Iran yang banyak menekan Amerika, dan dalam banyak statement, dalam banyak keputusan yang terbukti di lapangan itu adalah kerangka ataupun pandangan-pandangan yang disampaikan oleh Iran. Termasuk dalam pertemuan Qatar terakhir itu jelas dikatakan bahwa Iran mengatakan tidak akan ada pertemuan langsung atau perundingan langsung di antara Amerika dengan Iran, dan itu yang terjadi juga diumumkan oleh katakanlah mediator Pakistan. Nah, oleh karena itu, mediator Qatar maksud saya. Oleh karena itu kalau kemudian dalam hal katakanlah pemakaman Ayatullah Ali Khamenei yang sekarang menjadi momen, menjadi berita yang paling besar di mana-mana, kemudian Amerika juga memberikan waktu, saya melihat itu bukan sesuatu yang aneh. Karena sekali lagi dari tanggal 21, kalau dalam catatan saya 21 Mei, itu determinasi Iran itu semakin kuat, semakin menekan gerakan-gerakan yang dimiliki oleh Amerika. Dan sekali lagi saya membaca Amerika berada dalam keterdesakan seperti itu, opsinya menjadi tidak terlalu banyak, karena mau tidak mau dia harus menghadapi kepentingan pemilu pada Oktober, yang sekali lagi itu sangat terdampak oleh perang Iran yang menjadi tidak terkontrol.
Nah, oleh karena itu berbagai macam perkembangan mutakhir ya dari waktu ke waktu, bahkan dalam catatan saya itu udah dari bulan Maret sebenarnya Presiden Trump udah mencoba untuk mengakhiri perang ini karena saya duga itu berkaitan dengan kepentingan-kepentingan strategisnya terutama di bulan November mendatang. Maka kemudian sangat rasional di dalam analisis waktu tadi kalau kemudian Presiden Trump mencoba untuk memberikan waktu dan kesempatan bagi upaya diplomasi. Karena sekali lagi pilihan realistisnya ibarat bisnis, saya selalu sampaikan, kalau harus perang lagi itu artinya dia nambah modal. Nah, sementara tambahan modal ini belum tentu akan memberikan hasil. Melihat daripada pengalaman perang 40 hari yang telah terjadi selama ini. Itu secara menurut saya Presiden Trump berupaya agar kerugian ini tidak semakin membesar, tidak semakin melebar. Karena itu diplomasi menjadi pilihan minimal sampai mendekati pelaksanaan pemilu pada bulan November mendatang. Baik, begitu. Jadi intinya saat ini dijaga dulu kondusivitasnya sampai pemilu Amerika Serikat mendatang, Pak. Saya melihatnya ke sana karena sekali lagi bagi Presiden Trump atau bagi Amerika sekarang yang paling penting adalah bagaimana minyak bisa mengalir ke dunia sehingga berbagai macam kebutuhan termasuk di dalam negeri tidak terdampak daripada itu. Karena kalau kemudian harga-harga di dalam negeri menjadi terdampak, maka pada akhirnya itu akan punya pengaruh terhadap kepentingan elektoral mereka. Dan sekali lagi itu kepentingan akbarnya, itu kepentingan besarnya. Sekali lagi mungkin Presiden Trump secara pribadi bisa tidak peduli dengan kepentingan lebih besar, tapi ini adalah politik, ini adalah kekuasaan. Kadang-kadang kepentingan kelompok, kepentingan orang banyak itu justru yang menentukan daripada ambisi pribadi siapapun yang berkuasa di situ. Jadi ini adalah kepentingan politik Republik yang mau tidak mau mencoba untuk mempertahankan dominasinya di Kongres Amerika. Baik, saat ini kan sudah kira-kira 2 minggu setelah kesepakatan ditandatangani kemarin di Swiss antara Iran dan juga Amerika Serikat. Ini kan masih ada sisa sekitar ya kira-kira 6 minggu sebelum 60 hari target perundingan selanjutnya. Anda melihat arah perundingan ini akan seperti apa? Kalau kita baca perkembangannya, ini kan sekali lagi tidak bisa dibaca linear ya. Yang terbaru justru yang menurut saya cukup mengejutkan juga bahwa Presiden Trump bersepakat dengan Perdana Menteri Netanyahu untuk melakukan pertemuan di Amerika. Ini kalau benar terjadi menurut saya akan punya dampak luar biasa. Sementara di lapangan di Iran kita lihat bagaimana Iran sekarang mengambil keputusan yang sangat berani untuk melakukan proses pemakaman terhadap Ayatullah Ali Khamenei di tanggal 9 Juli mendatang, dimulai dari hari ini, bahkan kemarin prosesi pemakamannya sudah dilakukan. Dan sekali lagi ini bagi saya peristiwa yang tidak biasa karena momen sakral seperti ini dilakukan di saat perang belum betul-betul berakhir. Bahkan elit Iran sendiri mengatakan bahwa sekarang belum waktunya atau belum kita meninggalkan masa perang. Artinya ini masih adalah masa perang, tapi mereka mengambil untuk melaksanakan keputusan besar ini. Dan sekali lagi sudah pasti ada risiko keamanan, risiko politik yang dibaca di situ. Dan saya menyampaikan beberapa jam yang lalu di salah satu TV bahwa pemakaman Ayatullah Ali Khamenei bisa menjadi kayak semacam ujian bagi eksistensi Iran, bagi dominasi Iran yang baru setelah perang 40 hari. Karena menurut saya salah satu hasil yang dinikmati oleh Iran setelah perang 40 hari adalah bagaimana Iran telah menjadi faktor baru di Timur Tengah. Bahkan saya katakan tadi, kata-kata Iran, keputusan Iran itu yang justru banyak terjadi menjadi kenyataan di lapangan. Nah, itu artinya apa? Iran disukai atau tidak telah menjadi faktor, dia telah menjadi hal atau pihak yang sangat menentukan, terutama sekali dengan katakanlah dua yang dia pegang, yaitu Selat Hormuz. Selat Hormuz ini betul-betul menjadi kartu kunci yang dia tidak ingin lepaskan. Bahkan krisis terakhir yaitu krisis 2 hari 27-28 kemarin itu juga terkait dengan Hormuz, dan Iran tidak mau melepaskan kendali itu. Walaupun saya melihat sebenarnya secara moral sebenarnya posisi Iran dalam konteks itu jauh lebih lemah dibanding katakanlah posisinya dalam perang 40 hari. Karena kalau berkaitan dengan Hormuz itu berkaitan dengan kepentingan masyarakat global yang saya selalu sampaikan bisa jadi justru kepentingan negara-negara itu berseberangan dengan Iran.
Bahkan kita lihat dengan Oman sendiri itu jelas berbeda di antara pandangan Iran dengan Oman. Padahal ini adalah sebuah, katakanlah, sebuah modal yang dimiliki oleh Iran berdasarkan kesepahaman 18 Juni paling tidak, bahwa Hormuz akan dikelola oleh Iran dan Oman sebagai negara yang berbatasan atau berpantai langsung kepada Hormuz dan juga melibatkan negara-negara Arab Teluk. Tapi sekali lagi Iran ingin menampakkan sebagai penguasa baru di situ, walaupun sekarang dia komitmen dengan kesepahaman selama 60 hari tidak akan ada pungutan apapun, tapi setelah 60 hari Iran mengatakan akan ada mekanisme baru, akan ada sistem baru yang sekarang lagi digodok, dilakukan bersama dengan Oman dan negara-negara Arab Teluk. Walaupun sekali lagi itu menjadi sangat sensitif dan sekaligus bahaya bagi Iran, karena modalnya Iran itu adalah bagaimana bisa mengamankan sikap politiknya Oman atau bahkan negara-negara Arab Teluk. Persoalannya negara Arab Teluk dan Oman menurut saya masih gampang untuk digoda dalam tanda kutip oleh pihak luar seperti Amerika, dan itulah kita bisa memaknai kenapa kemarin Menlu Amerika juga datang ke negara-negara ini. Saya rasa mereka juga ingin ke depan Teluk tidak kemudian jatuh ke pangkuan Iran. Ini menjadi perebutan kuasa sekali lagi dari Hormuz kemudian melebar kepada wilayah lebih luas di kawasan paling tidak itu wilayah Arab Teluk. Begitu, Mbak. Baik, selain soal Hormuz yang menjadi perhatian dalam perundingan antara Amerika Serikat dan Iran, ini tentunya adalah soal pengayaan uranium. Akan seperti apa nih Pak? Karena ini menjadi salah satu hal atau salah satu poin yang paling alot dari kemarin-kemarin ini. Ya, itu sebenarnya Iran juga tidak memberikan sikap yang begitu jelas tentang nuklir ini, walaupun kalau kita lihat dari kesepahaman yang ditandatangani 14 poin itu, sebenarnya persoalan nuklir itu baru akan dibahas secara tuntas itu nanti di fase final, yaitu setelah 30 hari perundingan. Sekarang sudah masuk hari ke-17, jadi kurang lebih 12 hari lagi mestinya sudah masuk perundingan tentang nuklir. Tapi kita lihat dari sisi Amerika, ini dalam tanda kutip menjadi satu-satunya dagangan Presiden Trump terkait dengan kesuksesan perangnya. Setelah berbagai macam item lain tidak tercapai, katakanlah seperti ganti rezim itu tidak tercapai, lalu kemudian tuntutan agar program rudal balistiknya juga diamankan, Iran juga nggak mau menegokan soal itu. Bahkan juga komitmen untuk bantu milisi-milisi di sekitar Israel, Iran juga tidak mau menegosiasikan soal itu. Praktis Amerika, Presiden Trump hanya bisa menjualkan dalam tanda kutip kesuksesan perang ini melalui isu nuklir. Karena itu kalau kemudian walaupun sudah dinyatakan setelah 30 hari, tapi Presiden Trump mencoba untuk ada pembuktian lebih awal terkait dengan nuklir ini. Karena itu beberapa waktu yang lalu sempat ada kayak semacam dinamika, karena tiba-tiba Amerika menekankan agar Iran memberikan izin kepada Badan Atom Internasional untuk kemudian melakukan inspeksi terhadap tempat-tempat nuklirnya, dan Iran komitmen dengan 14 poin yang disepakati bahwa itu baru akan terjadi setelah fase berikutnya. Di fase sekarang ini kalau kita mengacu kepada kesepahaman yang ada, maka itu berkaitan dengan penghentian perang di semua lini termasuk di Lebanon, dan itu justru menjadi tusukan, menjadi serangan kepada pihak Amerika yang dalam perkembangan sampai hari ini terbukti tidak mampu dalam tanda kutip mengendalikan Israel. Jadi ini juga bagian daripada kerapuan kesepahaman yang ada. Selain kepentingan-kepentingan yang bersifat darurat tadi, di sisi lain para pihak yang terkait dengan perang ini ternyata ketika kepentingannya berbeda, mereka tidak mau untuk seakan-akan satu kongsi. Minimal itulah sikap Israel ketika Amerika menginginkan agar semua aksi-aksi militer dihentikan di seluruh front sesuai dengan kesepahaman ini, tapi justru Israel berdiri dengan tegak, bersuara dengan keras bahwa kami tidak akan mundur dari Lebanon. Justru Israel memanfaatkan kartu baru, yaitu perundingan langsung dengan otoritas Lebanon yang juga dimediasi oleh Amerika, dan itu digunakan oleh Israel untuk menghalau, untuk menghadang upaya dari Iran untuk menguasai Israel melalui kesepahaman Swiss. Jadi ada kayak semacam pertarungan di antara dua konsep kesepahaman, konsep kesepakatan, yaitu kesepahaman Swiss yang
meniscayakan penghentian perang di semua front termasuk Lebanon, dan juga kesepahaman di antara Amerika, di antara Israel dengan otoritas Lebanon di bawah mediasi Amerika, yang berdasarkan kesepahaman ini maka soal Lebanon itu menjadi persoalan internal Lebanon dengan Israel, dan dengan itu Israel mencoba untuk membatasi pengaruh Iran di Lebanon. Jadi ini adalah pertarungan yang sengaja diambil oleh Israel sebagai sikap, satu, tidak tunduk kepada Iran, dan yang kedua juga berbeda pandangan dengan Amerika yang menginginkan justru Israel mengikuti kesepahaman yang telah ditandatangani di Swiss. Begitu Mbak Dendra. Baik, tadi kan juga sebelumnya Pak Hasibullah sempat menyatakan bahwa Netanyahu dan juga Trump ini sepakat untuk bertemu di Amerika Serikat. Apakah ini juga akan membahas soal penghentian perang salah satunya di Lebanon ini? Maaf, agak terputus tadi. Bisa diulang pertanyaannya? Baik, Bapak tadi sebelumnya sempat bilang terkait dengan Amerika Serikat atau Trump ini sepakat dengan Netanyahu untuk bertemu di Amerika Serikat. Apakah ini salah satunya membahas soal penghentian perang di semua front, salah satunya di Lebanon ini? Saya rasa ini memang bisa menjadi perkembangan baru, nanti kita amatin. Yang pertama, kita lihat bahwa selama beberapa minggu terakhir sempat ada perbedaan yang cukup terbuka di antara Amerika dengan Israel, dan itu baru pertama terjadi. Nah, kalau sekarang ada berita bahwa akan ada pertemuan di antara Presiden Trump dengan Netanyahu, saya rasa ini merupakan sebuah perkembangan yang menarik. Sudah pasti isu-isu sensitif akan dibahas, mulai daripada katakanlah perkembangan di Lebanon sampai dua perundingan yang sekarang sama-sama berjalan, yaitu versi Swiss dan versinya Israel bersama otoritas di Lebanon. Jadi ini akan menjadi sangat menentukan, termasuk menurut saya adalah prosesi yang sedang berlangsung terkait dengan pemakaman Ayatullah Ali Khamenei. Saya menduga kalau ini terjadi dalam waktu-waktu dekat ke depan, katakanlah di dalam periode 9 Juli, di mana itu akan menjadi akhir daripada prosesi pemakaman Ayatullah Ali Khamenei, maka bukan tidak mungkin akan ada keputusan besar yang bisa katakanlah perkembangan yang ada. Kalau hari ini saya katakan bisa mengarah kepada mempertahankan kesepakatan yang ada. Bahkan saya katakan sebelumnya Amerika tidak akan mengambil kebijakan perang lebih besar daripada 40 hari. Tapi kalau pertemuan itu terjadi dengan Netanyahu di antara Iran, di antara Trump dengan Netanyahu, menurut saya kemungkinan yang lain juga masih ada. Karena walau bagaimanapun Amerika dengan Israel sudah punya kerjasama yang sangat kuat, walaupun perang ini kemudian membawa kedua negara, kedua pemimpin dalam kepentingan yang berbeda. Trump mau tidak mau harus mengkondisikan situasi agar menguntungkan bagi kepentingan politik pemilu pada bulan November mendatang. Nah, sementara Netanyahu justru kepentingannya berbeda. Karena kalau perang ini berakhir seperti hari ini, maka Netanyahu akan menjadi kayak semacam bulan-bulanan di Israel. Dan itulah yang terjadi semenjak tanda tangan di antara Amerika dengan Iran dilakukan pada tanggal 18 Juni kemarin. Jadi sekali lagi, pertemuan di antara Trump dengan Netanyahu bisa jadi mengubah keadaan, dan kita belum bisa melihat kemungkinannya akan seperti apa ke depan. Kita tunggu pertemuan di antara dua pemimpin yang memang dari awal dua orang ini yang memutuskan perang. Baik. Lalu kemudian dihadapin dengan sangat kuat oleh Iran. Baik, terima kasih Pak Hasibullah Satrawi sudah bergabung dengan Breaking News siang hari ini. Salam sehat selalu Bapak, selamat beraktivitas kembali. Selamat sore.